Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel @friska_friona_official. Halo, tampaknya kita sudah selesai ya melaksanakan UTBK gelombang pertama. Adik-adik yang ujian UTBK gelombang kedua tentunya deg-degan dan butuh referensi untuk melaksanakan ujian UTBK gelombang kedua. Berikut ya beberapa referensi soal dan juga bocoran soal UTBK gelombang pertama. Semoga ini membantu. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan soal yang pertama. Kali ini yang akan kita bahas adalah soal TPS ya, penalaran dan pemahaman umum. Teksnya akan tayangkan dari awal opening. Nah, semoga kalian bisa nanti pause dulu untuk membacanya. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Berdasarkan paragraf pertama, manakah pernyataan berikut ini yang benar? A. Tidak semua BBM yang naik harganya mempengaruhi beberapa sektor kehidupan. B. Sebagai negara penghasil BBM, Indonesia tidak berdampak serius akibat kenaikan harga minyak mentah. C. Kondisi perekonomian semakin rumit karena kenaikan harga BBM yang mencapai 120%. D. Mahalnya tarif tol, listrik, dan melemahnya nilai tukar rupiah merupakan beberapa hal penyebab parahnya kondisi. Atau E. Kenaikan harga BBM beserta dampaknya ikut membuat sektor industri sulit bangkit dan bersaing. Nah, apa nih jawabannya menurut kalian tentang informasi yang benar berdasarkan paragraf pertama? Jawaban kakak itu adalah D. Mahalnya tarif tol, listrik, melemahnya nilai tukar rupiah merupakan beberapa hal penyebab parahnya kondisi. Nah, berikut pembahasannya ya. Opsi A dijelaskan pada kalimat ke-1 bahwa kenaikan harga BBM berdampak pada berbagai sektor kehidupan di berbagai negara. Opsi B dijelaskan pada kalimat pertama itu bahwa Indonesia termasuk negara yang terkena dampak kenaikan harga BBM. Opsi C dijelaskan bahwa kalimat ketiga penyebab perekonomian semakin rumit tidak hanya kenaikan harga yang mencapai 120%, tetapi juga melemahnya nilai rupiah, kebijakan moneter yang membuat tingkat bunga kredit meningkat, ditambah mahalnya tarif tol, listrik, ongkos pesawat, dan terminal. Nah, opsi E pada paragraf ke-1 tidak ada pernyataan yang menegaskan bahwa kenaikan harga BBM beserta dampaknya ikut membuat sektor industri sulit bangkit dan bersaing. Jadi, jawaban yang paling benar ya, manakah kalimat yang paling benar sesuai dengan paragraf pertama itu adalah yang D. Nah, soal nomor 2, berdasarkan paragraf kedua, jika kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah berhasil, manakah simpulan berikut yang mungkin benar? Yang A, nilai tukar rupiah atas dolar bisa lebih baik dan pembengkakan defisit APBN bisa diatasi. B. Pemerintah berhasil mengatasi dua permasalahan utama, yaitu turunnya harga minyak di pasar dunia dan utang luar negeri yang kian berkurang. C. Industri manufaktur secara nasional mampu tumbuh rata-rata 2 digit selama 10 tahun. D. Pemerintah akan memfokuskan solusinya pada ancaman pembengkakan defisit APBN berjalan. Atau E. Para penguasa asosiasi dan UMKM akan memproduksi berbagai produk sebagai komoditas unggulan. Jawabannya adalah A. Berikut pembahasannya. Pemerintah membuat kebijakan-kebijakan seperti kebijakan energi, moneter fiskal, dan paket kebijakan ekonomi lainnya karena tingginya harga minyak dunia di pasaran, pelemahan nilai rupiah terhadap dolar AS yang cukup tajam, dan fokus pada ancaman pembengkakan defisit APBN, sustainabilitas fiskal, dan gejolak nilai tukar rupiah ya. Jadi jawabannya itu adalah A. Soal nomor 3, berdasarkan paragraf pertama, mengapa para pengusaha, birokrat, asosiasi industri, UKM kewalahan menghadapi dampak kenaikan BBM? A. Usaha mereka akan mengalami kerugian sangat besar, bahkan akan gulung tikar atau bangkrut. B. Mereka terganggu oleh melemahnya nilai rupiah, tingginya bunga, semakin mahalnya tarif tol, listrik, dan tingginya terminal handling charges.
C. Industri dan usaha mereka geluti tidak akan mampu bersaing dan meningkatkan volume ekspor. D. Pemerintah tidak sanggup mengatasi keterpurukan ekonomi nasional akibat naiknya harga BBM dunia. Atau E. Pengusaha merasa tidak mampu membantu menopang target pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Jadi di sini dia pada paragraf pertama mengapa birokrat, asosiasi, dan UMKM kewalahan. Jawabannya adalah B. Pembahasannya, para pengusaha, birokrat, asosiasi industri, dan UMKM kewalahan menghadapi kenaikan harga karena kondisi perekonomian semakin rumit. Kita lanjut soal yang keempat. Berdasarkan isi teks tersebut, manakah pernyataan berikut yang paling benar mengenai intisari teks? A. Sektor industri pasti akan berkembang apabila kebijakan yang dibuat pemerintah menyentuh esensi permasalahan. B. Permasalahan nilai rupiah menjadi penyebab utama gagalnya paket kebijakan ekonomi pemerintah dan Bank Indonesia. C. Krisis ekonomi yang berdampak pada berbagai sektor kehidupan disebabkan oleh harga minyak dunia yang cenderung terus meningkat. D. Kebijakan yang membuat pemerintah memiliki prospek sangat baik dan banyak kelebihan bagi penyelamatan krisis ekonomi di Indonesia. Atau E. Pemerintah telah berhasil mengatasi dampak kenaikan harga BBM yang mengancam pembengkakan dan defisit APBN. Apa nih jawabannya menurut kalian? Kalau kakak itu A. Berikut pembahasannya. Pemerintah membuat kebijakan-kebijakan seperti energi, moneter fiskal, dan paket ekonomi karena tingginya harga minyak di pasar dunia. Pelemahan rupiah terhadap dolar yang cukup tajam dan terfokus pada ancaman pembengkakan defisit APBN, sustainabilitas fiskal, dan gejolak nilai rupiah. Oleh karena itu, sektor industri pasti akan berkembang pesat apabila kebijakan yang dibuat oleh pemerintah menyentuh esensi permasalahan. Jadi jawabannya itu yang A ya. Oke, soal nomor terakhir untuk part pertama ini, berdasarkan isi tabel tersebut pernyataan manakah yang paling benar? A. Peningkatan industri pupuk kimia dan barang dari karet tahun 2017 kurang dari 2 kali lipat industri kayu dan hasil hutan pada tahun yang sama. B. Peningkatan industri alat angkut, mesin, dan peralatan tahun 2018 lebih rendah daripada tahun 2017. C. Semen dan barang galian non-logam setiap tahun menurun sebagaimana industri pupuk kimia dan barang-barang dari karet. D. Industri semen dan barang galian non-logam setiap tahun mengalami penurunan sebagaimana terjadi pada makanan, minuman, dan tembakau. Atau E. Peningkatan industri makanan, minuman, dan tembakau tahun 2018 lebih besar dari 3 kali lipat industri tekstil, barang kulit, dan alas kaki tahun yang sama. Nah, jawabannya itu adalah yang E. Berikut pembahasannya. Opsi A, pernyataan salah karena peningkatan industri pupuk kimia dan barang dari karet tahun 2017 lebih besar daripada industri kayu dari hutan tahun yang sama. Opsi B, salah karena peningkatan industri alat angkut, mesin, dan peralatan tahun 2018 29,97 lebih tinggi daripada 2017 28,70. Opsi C, pernyataannya salah karena industri pupuk dan barang-barang dari karet mengalami penurunan. Opsi D, salah karena industri makanan, minuman, dan tembakau selalu meningkat. Opsi E, benar karena peningkatan industri makanan dan tembakau 2018 29,44 lebih besar dari 3 kali lipat industri tekstil, barang kulit, dan alas kaki yang sama 9,72. Oke, sekian dulu yang dapat kita bahas dalam soal PPU-nya. Kalau ada salah-salah kata kakak, mohon maaf. Jangan lupa untuk bantu like, komen, dan subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya. See you the next video. Keep spirit para pejuang UTBK. Semoga tembus di kampus-kampus impian. Thanks for watching.